Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rizky Putri dan kali ini saya akan membahas tentang inflasi dan bagaimana inflasi dapat berdampak pada pendapatan nasional real pada suatu negara. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana sih inflasi ini mempengaruhi atau berdampak buruk terhadap pendapatan nasional real dalam suatu negara, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu inflasi. Baik, jadi inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi suatu kenaikan harga barang dan jasa dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, inflasi ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun dan menghambat pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Jadi inflasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Nah, seperti yang dikatakan oleh Janet Yellen, mantan Ketua Federal Reserve, inflasi adalah musuh dari stabilitas. Maksudnya adalah bagaimana inflasi ini bisa mempengaruhi suatu perekonomian suatu negara. Jadi inflasi ini sangat berbahaya, teman-teman. Mengapa dikatakan berbahaya? Karena jika terjadi suatu inflasi, maka suatu negara tidak akan bertumbuh menjadi negara yang lebih baik dan negara yang lebih maju. Nah, itulah mengapa inflasi dikatakan menjadi musuh dari stabilitas, karena pada saat inflasi terjadi, maka stabilitas tidak akan tercapai. Lalu, bagaimanakah jika suatu negara dilanda oleh inflasi? Nah, jika suatu negara dilanda oleh inflasi, maka terjadi penurunan daya beli pada masyarakat karena harga yang terlalu tinggi membuat masyarakat menjadi tidak bisa untuk membeli barang tersebut atau kebutuhan mereka. Nah, selain daripada itu, uang yang beredar pun jumlahnya sangat banyak. Lalu terjadi kenaikan biaya produksi karena terlalu banyak uang yang beredar, maka terjadilah kenaikan biaya produksi. Nah, terjadi juga yang namanya suatu penurunan investasi. Nah, di mana penurunan investasi ini terjadi karena investor-investor ragu untuk menanamkan modalnya pada suatu negara yang tingkat inflasinya sangat tinggi. Nah, ini dapat menghambat suatu pertumbuhan ekonomi dan terjadi juga pengangguran terjadi karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi produksinya sehingga mengurangi karyawannya juga. Selanjutnya yaitu bertambahnya jumlah orang miskin. Jadi karena banyak yang dipecat dari pekerjaannya, maka orang miskin pun akan bertambah dan orang-orang akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya, maka terjadilah suatu kemiskinan. Nah, inflasi juga berdampak negatif pada perekonomian yang seperti penurunan nilai mata uang, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakpastian ekonomi. Lalu, apa gerak tentang inflasi yang ada di Indonesia dan bagaimanakah Indonesia pada tahun 2023? Menurut Bank Indonesia, inflasi yang terjadi pada tahun 2023 di Indonesia diperkirakan pada kisaran 3,5% hingga 4,5%. Nah, inflasi pada kisaran tersebut tergolong masih aman, namun Bank Indonesia masih memantau gerak-gerik dari perkembangan inflasi yang terjadi pada Indonesia dan akan terjadi di masa depan nanti. Apakah Indonesia pernah dilanda oleh inflasi yang sangat tinggi? Jawabannya adalah pernah. Nah, inflasi yang paling parah yang terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 1998, di mana inflasinya ini mencapai kisaran 70%. Nah, inflasi yang tinggi ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti krisis ekonomi Asia, krisis moneter, dan korupsi. Inflasi yang tinggi ini dapat berdampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun, harga barang dan jasa yang naik, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Perlu diketahui, inflasi yang tadinya adalah suatu
suatu kenaikan harga barang dan jasa, maka pasti ada yang namanya suatu penurunan harga barang dan jasa yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini disebut dengan deflasi. Nah, adapun negara-negara inflasinya ini sangat tinggi atau sangat parah. Nah, yang pertama yaitu Venezuela pada tahun 2018, di mana tingkat inflasinya mencapai 1.061.600%. Yang kedua yaitu Zimbabwe pada tahun 2008 mencapai kisaran 231%. Yang ketiga yaitu Armenia pada tahun 1994 mencapai kisaran 800%. Nah, adapun negara yang tidak pernah atau hampir tidak pernah terjadi inflasi, yang pertama yaitu Jepang di kisaran tingkat inflasinya di kisaran 0,2%. Yang kedua yaitu Jerman. Jerman yang tingkat inflasinya kisaran 2,9%. Yang ketiga yaitu Swiss, di mana tingkat inflasinya kisaran 2,5%. Setelah membahas tentang inflasi, maka kita akan masuk untuk membahas bagaimanakah dampak dari inflasi terhadap pendapatan nasional real. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa pendapatan nasional real adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, pendapatan nasional real ini juga menjadi nilai produk bruto atau PDB yang disesuaikan dengan inflasi. Perlu teman-teman ketahui bagaimanakah cara untuk menghitung pendapatan nasional real. Nah, pendapatan nasional real ini dihitung dengan cara pendapatan nasional real sama dengan pendapatan nominal per 1 ditambah inflasi. Nah, pendapatan nominal ini merupakan nilai PDB sebelum disesuaikan dengan inflasi. Nah, pada suatu negara PDB nominalnya pada tahun 2022 yaitu 100 triliun. Nah, tingkat inflasi yang terjadi pada negara tersebut sebesar 5%. Nah, cara perhitungannya yaitu dengan pendapatan nasional real sama dengan 100 per 1 ditambah 0,05 sama dengan 95,23 triliun. Pendapatan nasional real ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Nah, pertumbuhan ekonomi ini dapat juga dikatakan nilai PDB dari tahun ke tahun pada suatu negara. Yang dipertanyakan adalah mengapa pada saat terjadinya inflasi berpengaruh besar pada pendapatan nasional real. Inflasi ini menyebabkan pendapatan nasional real menurun. Nah, mengapa dikatakan menurun? Karena pada saat terjadi inflasi, maka nilai mata uang akan sangat rendah. Nilai mata uang akan sangat rendah. Karena nilai mata uang sangat rendah, maka hal ini terjadi karena pada saat inflasi harga barang dan jasa naik. Nah, hal ini menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun. Nah, pada saat daya beli masyarakat ini menurun, maka masyarakat akan sedikit membeli barang dan jasa yang diproduksi. Nah, pada saat itu, maka barang dan jasa yang diproduksi akan turun juga atau akan dikurangkan lebih sedikit dari biasanya. Pada saat ini terjadi menyebabkan pendapatan nasional real menurun. Nah, inilah kenapa dikatakan pendapatan nasional real menurun pada saat terjadinya inflasi. Seperti yang dikatakan oleh Paul Krugman, mantan ekonomi kepala Dana Moneter dan Internasional, yaitu inflasi adalah musuh terbesar dari pendapatan nasional real. Inilah mengapa pada saat terjadi inflasi, maka akan berdampak negatif pada pendapatan nasional real di suatu negara. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan jika ingin menjaga pendapatan nasional real di suatu negara pada saat terjadi inflasi. Yang pertama yaitu menabung karena menabung di bank, bank menyesuaikan deposit
tingkat inflasi. Yang kedua yaitu investasi dalam berbagai bentuk seperti obligasi, properti, dan saham. Yang ketiga yaitu menahan diri dalam mengonsumsi atau membeli sesuatu barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu membeli barang yang tahan inflasi seperti emas, properti, dan saham perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi berdampak negatif pada pendapatan nasional real. Tetapi pada masa inflasi terjadi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan atau mengupayakan agar pendapatan nasional real masih bisa dikendalikan pada masa inflasi. Sekian, saya Nisa Reski Putri, pamit undur diri. Kurang dan lebihnya dari penjelasan saya atau ada salah-salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.